Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat beranda. Penilaian akhir semester sudah dimulai. Untuk menghadapi pelajaran matematika, kita akan latihan beberapa latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi penilaian akhir semester pertama. Soal pertama, pecahan 4/6 senilai dengan. Untuk mencari pecahan senilai itu ada dua cara. Yang pertama kita bagi, yang kedua kita kali. Untuk 4/6 di sini karena semua pilihan jawabannya lebih kecil daripada angka 4 dan angka 6, maka caranya kita bagi. 4/6 kita bagi. Kalau atas kita bagi 2, maka bawah juga harus kita bagi 2. Sehingga 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Jawabannya 2/3. Bentuk sederhana dari 5/10 adalah, kalau kita disuruh mencari bentuk sederhana, berarti ini pasti kita bagi. 5/10 kita sederhanakan. Dua-duanya bisa sama-sama kita bagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, sehingga hasilnya 1/2. Soal ketiga, 71% jika diubah menjadi desimal menjadi, ingat 71% itu sama dengan 71/100. Karena 100 ini nolnya ada 2, maka nanti bisa dipastikan di belakang koma pasti ada 2 angka. Sehingga 71% sama dengan 71/100 itu sama dengan 0,71. Ada 2 angka di belakang koma. Jawabannya C. Pembulatan 8,51 ke satuan terdekat. Karena yang diminta adalah kesatuan, maka yang kita lihat adalah angka yang di sini. Nah, 5 itu dibulatkan menjadi 1 apa menjadi 0? 8,51. 5 itu dibulatkan menjadi 1. Sehingga 8 kita tambah 1 hasilnya 9. Soal nomor 5, taksiran atas dari operasi 45 ditambah 51 adalah 45 ditambah 51. 45 karena ini disuruh taksiran atas, maka pasti jadi 50. 51 jika ditaksir ke atas menjadi 60. Sehingga 50 plus 60 hasilnya 110. Jawabannya yang D. Soal nomor 6. Taksiran terbaik dari 8 dikali 5 1/5 adalah 8 kali 5 1/5. 8-nya tetap bisa langsung kita tulis 5 1/5. Nah, yang perlu kita hitung adalah 1/5. Untuk menentukan ini menjadi 1 atau menjadi 0 adalah kita tinggal membagi penyebutnya. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu hasilnya 2,5. 2,5 itu lebih besar daripada pembilangnya ini. 2,5 lebih besar daripada 1, sehingga 1/5 itu dibulatkan menuju 0. Sehingga 5 yang di sini tetap. 5 dikali 8 hasilnya 40. Sehingga taksiran 5 dikali 5 1/5 kira-kira 40. Di bawah ini yang merupakan kelipatan 3 adalah
ini kelipatan. Berarti kita mulai dari 3 ya. 3. Di sini kita tambah 3, 6. Di sini kita tambah 3 lagi, 9. Di sini kita tambah 3 lagi, 12. Ke sini juga kita tambah 3 lagi, 15. Yang kira-kira ada angka ini adalah yang C ya, 3, 6, 9 dan seterusnya ini. Soal nomor 8, faktor persekutuan bilangan 4 dan 6 adalah, kalau kita bicara faktor persekutuan, faktor berarti kita menggunakan rumus T. Kita menggunakan rumus T. Dari 4 dan 6. 4 itu 1 kali 4 dan 2 kali 2. Kalau 6, 1 kali 6, 2 kali 3. Dari faktor-faktor ini yang sama adalah 1 dan 2. Sehingga jawabannya adalah A, 1 dan 2. Soal nomor 9. Bilangan yang mempunyai 2 faktor disebut bilangan. Nah, ini gampang banget. Bilangan yang mempunyai 2 faktor adalah bilangan prima. Soal nomor 10. Faktor prima dari 6 adalah, kalau di soal disebutkan faktor prima, maka kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu pohon faktor sama sengkedan. Kalau kita mau menggunakan pohon faktor, 6 kita pohon faktorkan 2 kali 3. Kalau kita menggunakan sengkedan, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kalau di sini sudah 1 berarti sudah selesai. Sehingga faktornya 6, faktor primanya 6 adalah 2 dan 3. Ini bisa kalian pilih salah satu ya. Kalian mau menggunakan pohon faktor boleh, atau kalian mau menggunakan sengkedan juga boleh. Terserah kalian mau menggunakan yang mana, yang menurut kalian paling gampang. Nomor 11, bilangan yang mempunyai faktorisasi 3 pangkat 2 kali 5. Oke, 3 pangkat 2 kali 5. Di sini yang paling sering keliru adalah mengartikan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, bukan 3 dikali 2. Nah, hati-hati ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 9 dikali 5 sama dengan 45. Sehingga jawabannya yang D. Soal nomor 12, KPK dari 10 dan 20. KPK dari 10 dan 20 kita bisa menggunakan 2 cara. Boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan sengkedan. Kita pakai pohon faktor dulu ya. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Kalau di sini sudah bilangan prima, nanti sudah selesai. Kemudian yang 10, 2 dikali 5. Kita tulis dulu, 10 itu 2 dikali 5, 20. 2 pangkat 2 kali 5. Di sini kita cari KPK-nya. Ingat, kalau mencari KPK itu dicari yang besar. 2 pangkat 2 sama 2. Ini besar mana? Besar 2 pangkat 2. Di sini yang kita tulis 2 pangkat 5 dengan 5. Ini kebetulan sama, jadi kita tulis salah satu saja. 2 pangkat 2 kali 5, 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, sekarang kita cek menggunakan sengkedan. 10, 20. 10 bagi 2,
5. 20 bagi 2, 10. Kita bagi 2 lagi. 5 bagi 2, nggak bisa, tetap 5. 10 bagi 2, 5. Nah, kita bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Kalau sudah 1, berarti sudah selesai. Hasil KPK-nya, ini kita kalikan semua. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Nah, hasilnya sama. Sehingga KPK dari 10 dan 20 adalah 20. Soal nomor 13. KPK dari 20 dan 30 adalah, kita pakai pound faktor ya, 20 dan 30. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Kita tulis di sini faktorisasinya. 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Kalau 30 itu 2 kali 3 kali 5. Kita disuruh mencari KPK. Ingat, cari yang besar. 2 pangkat 2 dengan 2, kita tulis 2 pangkat 2. 3 gak ada temannya, kita tulis 5 dengan 5, kita tulis salah satu. Sehingga KPK dari 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Soal nomor 14, FPP dari 4 dan 6. Di FPP juga sama, kita bisa menggunakan pound faktor atau bisa menggunakan sengketa. Terserah kalian nanti lebih gampang yang pound faktor atau lebih gampang yang sengketa. Kalau di KPK tadi kita cari yang sama, kita ambil yang besar. Kalau di FPP yang sama, kita ambil yang kecil. Kemudian yang tidak ada temannya, nah ini kan tidak ada temannya. Oh, maaf, ini bukan 6, ini 3. Yang tidak ada temannya, tidak usah kita tulis. Sehingga FPP dari 4 dan 6 adalah 2. Nomor 15. FPP dari 30 dan 40. 30 sama 40. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Kita tulis faktorisasi primanya. Yang 30 itu 2 kali 3 kali 5. Yang 40, 2, ada berapa duanya? Ada 3, sehingga ini 2 pangkat 3 kali 5. Kita cari FPP nya. 2 dengan 2 pangkat 3, kita pilih 2 karena yang lebih kecil 2. 5 dengan 5, karena sama kita ambil salah satu. 3 karena nggak ada temannya, tidak kita ambil ya. Sehingga 2 kali 5, 10. Jadi FPP dari 30 dan 40 adalah 10. Itu soal pilihan gandanya. Sekarang kita lanjutkan ke soal isian. Oke. Pecahan 1/5 dapat ditunjukkan dengan arsiran titik-titik. Nah, jadi kita harus membuat satu bangun dulu. Boleh kotak, boleh lingkaran ya. Ini kita bagi 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kenapa 5? Karena dia penyebutnya 5. Yang kita arsir adalah bagian yang pembilangnya.
Jadi karena pembilangnya cuma 1, kita arsirnya cuma 1 kotak tok. Selesai tab, selesai. 1/5 dapat digambarkan dengan arsiran seperti ini. Kalau mau pakai lingkaran juga boleh. Pakai lingkaran dibagi 5. Karena yang di arsir cuma 1, jadinya seperti ini. Nomor 17, bentuk pecahan biasa dari 5 4/7 adalah. Sebelumnya kita ingatkan dulu rumus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau ada pecahan campuran A, B per C, merubah ke pecahan biasanya adalah A dikali C ditambah B per C. Sehingga di sini bisa kita tentukan A-nya itu 5, B-nya itu 4, dan C-nya itu 7. Kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti 5 dikali 7 ditambah 4 per 7. 5 dikali 7, 35 ditambah 4, 39 per 7. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 5 4/7 adalah 39 per 7. Soal nomor 18, 74% jika dibulatkan menjadi. Yang perlu kita perhatikan adalah bilangan satuannya 4. Yang ini 4 itu termasuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu tidak dibulatkan menjadi 1, tapi dibulatkannya menjadi 0. Yang termasuk kelompok 1 itu 0, 1, 2, 3, 4. Ini termasuk kelompok 1 ya. Yang termasuk kelompok 2 itu mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini dibulatkan menjadi 1, kalau ini dibulatkan menjadi 0. 4 karena masuk kelompok 1, kita bulatkan menjadi 0. Sehingga 74% dibulatkan menjadi 70%. Soal nomor 19. Hasil taksiran dari operasi hitung 12,81 dikurangi 7,71. Ini kita taksirkan ke satuan terdekat. 8 kita taksirkan menjadi 1. Kita bulatkan menjadi 1 karena 8 masuk kelompok 1 ya, yang tadi. 8 masuk kelompok 2. Maaf. 8 masuk kelompok 2. Jadi kita bulatkan menjadi 1. Sehingga 12 tambah 1 jadi 13. 7 ini juga masuk ke kelompok 2, sehingga kita bulatkan menjadi 1. Sehingga 7 ditambah 1 hasilnya 8. 13 dikurangi 8 hasilnya 5. Sehingga hasil taksiran dari operasi hitung 12,81 dikurangi 7,71 kira-kira hasilnya 5. Soal nomor 20, kelipatan persekutuan dari 5 dan 8 adalah. Kalau ada kata persekutuan berarti kita cari yang sama. Pertama kita cari kelipatan 5 dulu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Kalau 8, 16, 24, 24 tambah 8, 32, 32 tambah 8, 40, 40 tambah 8, 48, dan seterusnya. Di sini kita sudah mendapatkan bilangan yang sama, yaitu 40. Berarti kelipatan persekutuan dari 5 dan 8 adalah 40. Kelipatan pertamanya, kelipatan kesatunya
adalah 40. Sehingga untuk mencari kelipatan kedua, kelipatan persekutuan kedua, kita tinggal kalikan aja. 2 kali 40 sama dengan 80. Kalau tidak percaya, ini nanti bisa kalian teruskan. Ketemu kedua yang sama, pasti 80. Kelipatan persekutuan ketiganya tinggal kita kalikan 3. 3 kali 40 hasilnya 120. Begitu juga sampai ke 4 dan kelipatan persekutuan ke 100-nya. Tinggal kita kalikan berapa yang mau kita cari. Nah, kalau kelipatan kedua kali 2, kelipatan ketiga kali 3, itu aja. Soal nomor 21, dengan menggunakan rumus T, faktor dari 18 adalah, nah ini gampang banget ini. Faktor dari 18, 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Ada lagi enggak? Enggak ada. Terakhir 3 dan 6. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 22. Bilangan prima yang kurang dari 4. Nah, gampang banget. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah kurang dari 4, maka yang perlu kita tulis adalah 2 dan 3 saja. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Atau bahasa lebih gampangnya, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan 1 dan dirinya sendiri. Jawabannya 2 dan 3. Nomor 23, faktorisasi prima dari 10. Nah, kalau faktorisasi prima, berarti kita pakai pohon faktor. 10 itu 2. Sehingga kita tulis faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. Ini. Nomor 24, KPK dari 8 dan 10 adalah, karena kita tadi sudah menggunakan pohon faktor, kali ini kita menggunakan sengkedan ya. Biar kalian tahu dua-duanya. 8 bagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2 tidak bisa. Tetap kita turunkan lagi 5. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi. Terakhir kita bagi 5. 1 karena sudah selesai, turun. 5 bagi 5, 1. Sehingga KPK dari 8 dan 10 adalah 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali 5, 40. Sehingga KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Soal nomor 25, FPP dari 15 dan 30. 15 dan 30. Oke, kita menggunakan sengkedan. Bagi 3, 15 bagi 3, 5. 30 bagi 3, 10. Ini karena sama-sama bisa membagi, kita lingkari supaya kita nanti nggak bingung. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Sama-sama membagi, kita lingkari. 1 bagi 2 tetap, 2 bagi 2, 1. 2 ini kan tidak bisa membagi 1, jadi 2 tidak kita lingkari. Untuk mencari FPP, kita hanya mengalihkan yang kita lingkari saja. Sehingga FPP dari 15 dan 30 adalah 3 kali 5. Hasilnya 15. Oke, soal nomor 26. Andi, Budi, dan Chandra masing-masing memiliki irisan semangka.
Irisan semangka mereka berturut-turut adalah 5/6, 7/10, dan 2/3. Urutan nama anak dari yang memiliki potongan semangka paling besar. Berarti ini kita urutkan dari yang paling besar. Cara paling gampang adalah merubah ini ke desimal. 5/6 sama dengan 5/6. Bagi yang tidak tahu ini namanya apa, ini namanya porogapit. Ini namanya porogapit. 5 dibagi 6 itu tidak bisa, jadi kita pinjam 0. Karena kita pinjam 0, di sini kita kasih 0, 50 bagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya kira-kira mendekati 50? 6 dikali 8. Berapa 6 dikali 8? 6 dikali 8 adalah 48. 50 kurangi 48, 2. Tidak bisa, kita pinjam lagi. Kita kasih koma lagi tadi sini. Tidak, komanya cukup satu saja ya. 20 dibagi 6. Yang paling mendekati adalah 3. 18, 20 kurangi 18, 2. Nah, ini kalau diteruskan 3 gitu terus ya. Di hasilnya 0,83 gitu aja. Sekarang yang 7/10. 7/10. 7 dibagi 10. Sama tidak bisa, kita pinjam 0, di sini kita kasih 0, 70 dibagi 10 hasilnya 7. Sehingga 7 kali 10, 70 kalau kita kurangkan 0. Nah, selanjutnya 2/3. 2/3 sama dengan 2 dibagi 3. Tidak bisa, kita pinjam 0, kita kasih 0, 20 dibagi 3. 3 kali 6 itu yang mendekati. Hasilnya 18. 20 kurangi 18, 2. Ini pinjam 0 lagi. 6 lagi hasilnya. 18 lagi. Kita kurangi 2. Kalau diteruskan 0,666666 gitu terus. Di sini yang paling besar setelah 0, ada 8. Ini yang paling besar, nomor 1. Berarti yang ini 5/6 itu urutan pertama. Selanjutnya 0,7 dengan 0,6 lebih besar 0,7. Sehingga 7/10 ini urutan ke-2. Yang terakhir pasti 2/3. Jadi yang memiliki irisan semangka paling besar yang pertama adalah Andi. Setelah Andi ada Budi. Setelah Budi ada Chandra. Nah, ingat, karena ini soal cerita, jadi terakhir kalian harus kasih kesimpulan atau kalian harus memberikan jadi di sini. Jadi urutan anak atau anak yang memiliki potongan semangka dari yang paling besar adalah Andi, Budi, dan Chandra. Ini jawabannya, nomor 26. Kita lanjutkan ke nomor 27. Edward membeli 3 buah nanas dengan berat masing-masing 2,8 kg, 1,4 kg, dan 1,01 kg. Berapa kira-kira berat seluruh nanas Edward? Kalau kira-kira itu berarti ditaksir atau dibulatkan dulu. 2,8 ditambah 1,4 ditambah 1,01.
1. Nah, 8 itu masuk ke kelompok 2, berarti ini ditambah 1, jadi 3. 4 masuk ke kelompok 1, jadi ini ditaksir 0, sehingga satunya tetap. Nah, 0 itu juga masuk kelompok 1, sehingga ditaksir tetap 0. Nah, kira-kira berat seluruh nanas Edward adalah 3 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 5. Sama, karena ini juga soal cerita, jadi kalian harus membuat kesimpulan. Di sini kasih jadi. Jadi, berat seluruh nanas Edward kira-kira 5 kilogram. Soal nomor 28. Nah, ini gampang sekali ini ya. Lengkapi faktorisasi prima dari bilangan 30 di bawah ini. Langsung saja kita isi 2. 30 bagi 2 15. 15 bagi 3 hasilnya 5. Atau ada yang mengerjakan seperti ini juga nggak apa-apa. 30 bagi 3 10. 10 bagi 2 5. Ini betul, ini juga betul. Atau begini, 30 bagi 5 6. 6 bagi 2 3. Ini juga betul. Atau dibalik, 30 bagi 6 5. 2 3. Ini juga betul. Nah, jadi banyak cara untuk mengisi faktorisasi dari 30. Karena ini bukan soal cerita, jadi kita tidak perlu membuat kesimpulan. Kita tidak perlu membuat jadi. Soal nomor 29. Diki dan Tommy latihan berenang di tempat yang sama. Diki berlatih setiap 5 hari sekali dan Tommy berlatih setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 10 Agustus 2021 mereka latihan bersama, pada tanggal berapa mereka latihan bersama-sama lagi? Kata kuncinya ada di sini, bersama-sama. Kalau bersama-sama sudah jelas kita pasti menggunakan KPK. Yang di KPK kan yang mana, Tat? Yang di KPK kan adalah 5 dan 6. 5 itu bilangan prima apa bukan? Bilangan prima. Karena bilangan prima kita tidak perlu memfaktorisasikannya. Kita tinggal memfaktorisasikan 2 dan 3. Kita memfaktorisasikan 6. 6 itu 2 dan 3. 5 itu tetap 5, kita tulis saja. Ini 2 dan 3. Karena kita cari KPK, yang sama kita tulis yang paling besar. Kalau tidak ada temannya, kita tulis juga. Nah, jadi KPK-nya ini 2 kali 3 kali 5. Kita tulis semua. 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Sehingga KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Apakah sudah selesai, Tat? Belum. Nah, ini kita tambahkan ke tanggal 10 Agustus ini. 10 Agustus ditambah 30 hari. 30 hari ini dari mana, Tat? 30 hari itu dari KPK yang kita cari tadi. Nah, 10 Agustus ditambah 30 hari. Nah, Agustus itu sampai tanggal berapa sih? Agustus itu sampai tanggal 31. Sehingga kalau 10 Agustus ditambah 30 sama dengan 40. 40 kita kurangi 31. Nah, 40 kita kurangi 31. 0 kurangi 1 tidak bisa, pinjam 4, ini jadi 10. Ini jadi 10. Ini jadi 3.
10 kurangi 1 9, 3 kurangi 3 0. Setelah bulan Agustus itu adalah bulan September, sehingga ini ada pada bulan September 2021. Sudah selesai? Belum. Kita harus bikin kesimpulan, harus bikin jadi. Nah, taruh di mana ya jadinya ya? Kita taruh di sini aja. Jadi mereka akan latihan bersama-sama lagi pada tanggal 9 September 2021. Nah, ini nomor 29 jawabannya seperti ini. Nomor 30, Rafa mempunyai 30 kelereng putih dan 20 kelereng hijau. Rafa ingin memasukkannya ke dalam keranjang dengan komposisi yang sama. Berapa banyak keranjang yang harus disiapkan Rafa dengan komposisi yang sama? Kalau ada kata-kata yang sama atau sama banyak, itu berarti kita menggunakan FPB. Ingat, kalau bersama-sama tadi menggunakan KPK, kalau sama atau sama banyak kita menggunakan FPB. Kita tinggal cari aja 30 dan 20 itu FPB-nya berapa. 30 itu bagi 2 15, bagi 3 5. Kalau 20 bagi 2 10, bagi 2 5. Kita tulis faktorisasinya 32 kali 3 kali 5. Yang 20 2 pangkat 2 kali 5. Kita cari FPB. FPB itu kita cari yang sama dan yang kecil. 2 pangkat 2 dengan 2 kita ambil yang 2. 5 dengan 5 karena sama kita ambil salah satu. Sehingga 2 kali 5 hasilnya 10. Ini belum selesai ya. Ingat, karena ini soal cerita, jadi kita harus membuat kesimpulan. Jadi keranjang yang harus disiapkan Rafa sebanyak 10 keranjang. Sudah selesai. Bagi kalian yang membutuhkan materi-materi ini, nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi ya. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Klik like, berikan komen positif, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.